Bab 1422. Majulah. Terkejut. Tak bisa dipungkiri, Mileye saat ini benar-benar terkejut. Pembunuhan instan. Wanita di depannya benar-benar melakukan pembunuhan instan terhadap Renzun. Master di tingkat apa Renzun ini? Dia adalah master di atas alam Taoisme. Dan master seperti itu bahkan langsung dibunuh dalam sekejap mata oleh wanita ini. Ini terlalu mengerikan. Mita Zhang saat ini juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa wanita yang datang bersamanya sangat kuat, tapi dia tak menyangka bahwa pihak lawan sekuat ini. Seolah teringat sesuatu, Mita Zhang tiba-tiba menyipitkan matanya. Tadi wanita itu mengatakan bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pedang dari wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos. Seberapa kuat dia sebenarnya? Saat ini, hati Mita Zhang bergejolak. Tak jauh dari sana, wanita itu menepuk-nepuk tangannya. Dia berbalik dan menatap Mileye. Aku sudah menempuh perjalanan selama beberapa hari, lalu membunuh satu sampah ini, apakah kamu tidak merasa malu? Mileye. Di sampingnya, Mita Zhang bergegas berkata, Bibi, Anda sudah bekerja keras. Bibi. Mileye tertegun sejenak, lalu melihat ke Mita Zhang, bibimu. Mita Zhang berkata dengan suara berat, bibiku, juga bibimu. Mileye. Wanita itu berjalan mendekati Mileye. Dia mengamati Mileye sejenak, lebih tepatnya, aku adalah bibi pertama kalian. Bibi pertama. Mileye mengerjapkan mata, apakah masih ada bibi kedua dan bibi ketiga? Wanita itu mengangguk, ya. Mileye. Mita Zhang. Mileye berkata dengan suara berat, ibuku dan bibi. Wanita itu tertawa, kami dan ibumu adalah saudari. Mengenai masalah ibumu, aku tidak bisa banyak bicara, kelak kamu akan tahu. Mileye tidak bisa berkata apa-apa. Lagi-lagi nanti. Wanita itu melihat sekitar, lalu berkata, tempat ini sedikit spesial. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Mileye, tubuh bayanganku ini sudah akan menghilang. Masalah selanjutnya, harus kamu selesaikan sendiri. Mileye berkata dengan serius, bibi, di mana tubuh utamamu? Wanita itu tersenyum dan berkata, sedang sibuk. Mileye bertanya lagi, apakah jauh dari sini? Wanita itu mengangguk, sangat jauh. Yang paling penting adalah, ada beberapa aturan yang sangat merepotkan, dan kami tidak terlalu mau menghancurkan beberapa aturan. Singkatnya, kami datang ke sini, lebih merepotkan. Mileye berkata dengan serius, Istana Yuming. Wanita itu tersenyum dan berkata, sekarang baru berhasil menebaknya. Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum, tadi aku sudah menebaknya. Tapi masih tidak yakin. Wanita itu menatap Mileye, kamu sebelumnya di Istana Yuming mengatakan bahwa kamu sebatang kara, tidak punya kerabat. Nak, hari ini aku datang untuk memberitahumu dua hal. Pertama, ayahmu bukan tidak memedulikanmu, dia melakukan banyak hal untukmu, hanya saja kamu tidak tahu. Kedua, kamu merasa musuhmu saat ini kuat, tapi kamu tidak tahu bahwa musuhmu di masa depan akan lebih kuat. Seperti aku, apakah kamu merasa aku hebat? Mileye segera mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, tapi Istana Yuming kini berada dalam situasi yang berbahaya. Inilah sebabnya kenapa bukan tubuh utama yang datang. Mileye diam. Wanita itu menepuk-nepuk bahu Mileye dengan pelan, ini adalah kesempatan terakhir kami untuk membantumu, karena selanjutnya kami tidak yakin apakah kami akan bisa bertahan hidup atau tidak. Jaga dirimu baik-baik. Selesai mengatakan itu, tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi. Mileye memberi hormat ke wanita itu, terima kasih bibi. Wanita itu tersenyum dan berkata, orang sendiri, tidak perlu sungkan. Setelah mengatakan itu,
dia melihat Saphira di samping Mileye. Saphira meragu sebentar, lalu berkata dengan pelan, "Bibi." Wanita itu tertawa, "Aku tidak berani menerima panggilanmu ini." Mileye bergegas berkata, "Bibi, apakah Bibi bisa membantu Saphira untuk mengembalikan ingatannya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Mileye bingung, "Kenapa?" Wanita itu melihat ke Mileye, tersenyum dan berkata, "Apakah aku boleh tidak menjawab pertanyaan ini?" Mileye. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Lupakan saja. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Alasan kenapa aku tidak bisa membantu memulihkan ingatannya adalah karena dia terlalu kuat, aku tidak bisa melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia melirik Saphira. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Mileye mengerutkan kening, "Terlalu kuat." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tahu pedangnya adalah yang terkuat setelah 3 orang itu." Tidak benar, Perlene dan dia seharusnya tidak jauh berbeda. Tapi, Saphira ini tidak hanya kuat di tahu pedang. Singkatnya, dia memiliki jalan sendiri dan sangat kuat. Hal-hal yang dia lakukan, biasanya tidak bisa dicampuri oleh orang biasa. Jadi, biarkan saja semuanya berjalan dengan alami. Yang jelas, dia tidak punya niat untuk menyakitimu. Mileye masih ingin menanyakan sesuatu, tapi wanita itu sudah benar-benar menghilang. Pergi dengan sangat bebas. Setelah Mileye terdiam sejenak, dia pergi bersama Wita Zhang dan Saphira. Tentu saja, Mileye tidak lupa akan 6 gulung kitab Taoisme itu. Ketika wanita itu membunuh Renzun, dia sudah menyimpan 6 gulung kitab Taoisme itu. Tak lama setelah Mileye dan yang lainnya pergi, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di dunia fana. Pria paruh-baya itu melihat ke sekeliling dan berkata dengan pelan, "Aku sudah terlambat." Orang ini adalah Dizun, salah satu dari 3 petinggi agung Dark Abyss. Saat jiwa Renzun hancur berkeping-keping, dia sudah bergegas datang ke sini, tapi sayangnya, dia tetap datang terlambat. Dizun melirik sekeliling dengan ekspresi yang sangat serius, "Mileye, sepertinya kami sudah meremehkanmu." Setelah selesai mengatakan itu, tubuhnya sedikit bergetar dan langsung menghilang. Alam semesta 5 dimensi. Ketika Mileye dan yang lainnya kembali ke alam semesta 5 dimensi, Suze dan Suke segera muncul di depan Mileye. Suze menatap Mileye, "Teman, Renzun itu." Mileye berkata, "Sudah tewas. Sudah tewas." Suze melirik Mileye sekilas, "Dibunuh oleh senior itu." Mileye mengangguk. Suze diam. Renzun yang merupakan salah satu dari 3 petinggi agung Dark Abyss mati begitu saja. Mileye menatap Suze, "Senior, bagaimana agar aku bisa mencapai alam Taoisme?" Suze menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa." Mileye mengerutkan kening, "Kenapa?" Suze menghela napas pelan, "Teman, kamu baru saja menerobos tingkatan alam. Kalau kamu memaksakan diri untuk naik ke alam Taoisme, itu sangat tidak bijak. Selain itu, alam Yudaomu belum benar-benar stabil, jadi benar-benar tidak cocok untuk melompat ke alam Taoisme." Mileye diam. Suze lanjut berkata, "Tentu saja, kalau kamu menggunakan segel dewa, mungkin bisa, tapi aku tidak menyarankanmu untuk melakukannya. Kamu memiliki bakat luar biasa, jadi bisa membuat jalur kebenaran agung sendiri." Mileye berkata pelan, "Aku tidak punya banyak waktu." Kali ini Renzun tiba-tiba menyerang, membuat dirinya sadar bahwa Dark Abyss benar-benar ingin membunuh dia dan Saphira. Dan dia tidak berpikir Dark Abyss akan berhenti setelah Renzun tewas. Dark Abyss tidak hanya tidak akan berhenti, bahkan akan menjadi lebih sadis. Suze meragu sebentar, lalu berkata, "Bagaimana kalau kamu pergi bersama kami ke Dewa Kuno?
Kamu jangan khawatir, kalau kamu pergi ke Dewa Kuno, bahkan jika penguasa jurang kegelapan datang sendiri, Dewa Kuno kami juga akan melindungimu. Mileye menggelengkan kepala. Kalau dia pergi dari sini, maka seluruh alam semesta 5 dimensi akan berakhir. Alam semesta 5 dimensi tidak dapat menahan serangan Dark Abyss. Melihat Mileye tidak ingin pergi ke Dewa Kuno, Suze menghela napas pelan. Mileye tidak ingin meninggalkan alam semesta 5 dimensi, maka dia akan terus berada dalam posisi yang pasif. Dan pada saat ini, Jesli tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata, "Aku punya kabar buruk untukmu, orang-orang Sekte Sinta dari dunia Sahaloka sudah mengutus orang datang." Mileye mengerutkan kening, Sekte Sinta. Jesli mengangguk, sebuah sekte hebat di dunia Sahaloka. Mereka datang kali ini juga karena kitab Taoisme yang ada di tanganmu. Mileye diam, dia tak menyangka kekuatan dari dunia Sahaloka akan datang begitu cepat. Jesli tiba-tiba bertanya, "Siapa wanita tadi?" Mileye melihat ke Jesli, "Bibi pertamaku." Jesli. Mileye bertanya, "Nona Jesli, berapa banyak orang dari Sekte Sinta yang akan datang?" Jesli menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu. Tapi seharusnya akan segera tahu. Karena mereka harusnya sudah sampai." Mileye mengangguk, "Terima kasih atas informasinya, Nona Jesli." Setelah itu, Mileye menarik Saphira, berbalik dan pergi. Jesli menatap Mileye, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di suatu tempat di dalam aula besar, Mileye duduk bersila di bawah, matanya perlahan tertutup. Kalau kali ini tidak ada bantuan dari Istana Yuming, apakah dia dan Saphira akan bisa bertahan hidup? Tentu saja tidak. Dan Mileye juga menyadari satu hal, yaitu master di atas alam Taoisme dapat mengancam tubuh Taoismenya. Meningkatkan tubuh Taoisme. Ide itu muncul di pikiran Mileye, tapi dia segera menolaknya. Sebelumnya dia meningkatkan tubuh Taoismenya dengan bantuan klan naga, dan sekarang, kalau tidak ada kesempatan, dia tidak akan bisa meningkatkan tubuh Taoismenya. Baik tingkatan alam atau tubuh fisik, untuk sementara Mileye tidak dapat meningkatkannya. Beberapa saat kemudian, Mileye berkata pelan, tampaknya hanya bisa perlahan-lahan. Mileye tidak memikirkan masalah peningkatan lagi, tapi mulai menguatkan tingkatan alamnya sendiri. Seperti yang dikatakan Suze, dia belum benar-benar mengerti alam Yudao, jadi dia tidak seharusnya berpikir tentang alam Taoisme. Di suatu tempat di angkasa, Dizun dari Dark Abyss melihat ke alam semesta 5 dimensi yang berada di bawah, di sisinya ada peramal itu. Raut wajah peramal sangat serius, karena dia tak menyangka bahwa Renzun akan mati begitu saja. Dan mati di dunia fana. Apa artinya ini? Itu berarti pihak lawan tidak ditekan oleh aturan hukum dunia fana. Dizun tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sudah menemukan asal-usul wanita itu?" Peramal itu menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa ditemukan." Dizun mengerutkan keningnya, "Tidak bisa ditemukan." Peramal itu mengangguk, pihak lawan seperti muncul dari udara. Dizun diam. Setelah beberapa saat, Dizun melihat ke bawah. "Aku sudah memberitahu petinggi surgawi, 3 hari kemudian, dia akan datang ke sini." Mendengar hal ini, peramal itu terkejut, petinggi surgawi mau bertindak. Dizun tanpa ekspresi, orang di belakang Mileye lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Peramal itu berkata dengan suara rendah, "Selain itu, ada Dewa Kuno, mereka sudah bertekad untuk membantu Mileye." Dizun mengerutkan keningnya, sebenarnya apa tujuan mereka melakukan hal ini? Peramal menghela napas pelan, "Di keadaan saat ini, semakin tidak menguntungkan bagi kita." Dizun menggelengkan kepalanya,
kamu salah. Peramal melihat ke Dizun, lalu Dizun berkata dengan pelan, sejauh yang aku ketahui, banyak sekte dari dunia Sahaloka sudah mengirimkan orang ke alam semesta 5 dimensi. Tujuan mereka adalah kitab Taoisme. Jadi, musuh Mileye akan semakin banyak. Sementara kita menunggu dan melihat situasi dulu. Peramal hendak bicara, saat ini, di langit di luar kota, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul, dan di saat berikutnya, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menutupi seluruh kota. Dizun tertawa, lihatlah, master dari dunia Sahaloka telah tiba. Ada pertunjukan bagus. Di langit di luar kota, Mileye tiba-tiba muncul di depan bayangan ilusi itu. Bayangan itu mulai menjadi nyata, itu adalah seorang pria paruh baya. Alam Taoisme. Pria paruh baya menatap Mileye dan berkata, kamu adalah Mileye. Mileye mengangguk, ya. Pria paruh baya itu tersenyum, sejak zaman dahulu, harta karun di dunia ini dimiliki oleh orang-orang yang kuat. Kamu begitu lemah, berani-beraninya menyimpan 6 gulung kitab Taoisme. Mileye tiba-tiba mengeluarkan 6 gulung kitab Taoisme dan meletakkannya di hadapannya. Kemudian dia melihat ke pria paruh baya itu dan berkata, kata-kata senior benar. Bagaimana kalau begini saja, senior menurunkan 1 tingkatan alammu dan bertarung denganku. Kalau senior menang, aku akan memberikan kitab Taoisme ini kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Pria paruh baya itu tertawa, benar-benar menarik. Seorang master dari alam Yudao menantangku. Mileye menatap pria paruh baya itu dan berkata, aku pernah bertarung dengan master di atas alam Taoisme dari Dark Abyss. Dia sangat kuat, aku bukan lawannya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepala, tidak. Bukan karena dia kuat, tapi karena kamu terlalu lemah. Mileye berkata dengan suara berat, senior, dia adalah master dari Dark Abyss. Pria paruh baya itu tertawa, Dark Abyss. Tempat apaan itu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan dunia Sahaloka? Di sisi lain, Dizun tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Raut wajah Peramal pun menjadi agak muram. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, baiklah, aku akan menurunkan tingkatan alamku dan bertarung denganmu. Kamu. Pada saat ini, suara Dizun tiba-tiba terdengar dari langit. Meskipun Mileye hanya berada di alam Yudao, kekuatannya bisa membunuh master di alam Taoisme. Terutama karena ia memiliki 1 benda ilahi dari Dao Ting. Pria paruh baya itu melihat ke langit dan bertanya, apakah kamu orang dari Dark Abyss? Dizun mengangguk, ya, aku adalah Dizun dari Dark Abyss. Pria paruh baya itu tertawa, apakah kamu tahu apa itu katak dalam tempurung? Dizun menatap pria paruh baya itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pria paruh baya berkata sambil tersenyum, Mileye merasa para master Dark Abyss kuat, itu karena dia lemah, dia adalah katak dalam tempurung. Dia jarang bertemu dengan master alam Taoisme, jadi dia merasa kalian kuat. Kalian merasa Mileye tidak lemah, itu juga karena kalian lemah. Seorang master dengan kekuatan di atas alam Taoisme bahkan tidak bisa membunuh seorang pemuda di alam Yudao. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian semua tidak berguna. Sangat tidak berguna. Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan tertawa. Dulu, pemilik kitab rahasia juga lumayan hebat, bagaimana bisa keturunannya begitu pengecut. Di langit, Dizun diam. Di sampingnya, raut wajah Peramal itu sangat muram. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melihat ke Dizun dan berkata lagi, sejauh yang aku ketahui, ada 1 benda ilahi di Dao Ting yang disebut stempel Dao. Benda ini sangat berharga bagi Dao Ting. Apakah benda ilahi yang kamu sebut tadi adalah benda ini? Kalau itu benar, aku memang harus lebih berhati-hati. Dizun menatap pria paruh baya itu,
Ekspresinya tenang, stempel Dao. Bagaimana dia bisa memilikinya? Benda ilahi yang aku maksud adalah pedang di tangannya, bukan stempel Dao. Kamu tidak perlu khawatir, majulah. Mileye bersambung.